Raja Iblis, kenapa kau bunuh hewan peliharaanku? Aku tak membunuhnya. Hewan peliharaan roh itu sangat penting bagimu. Jangan banyak bicara. Kau sembunyikan di mana? Aku. Alam suci Yuking, roh suci Shangking, kekuatan langit dan bumi, Cunian. Berani-beraninya kau rampas sumber asal langit. semua patuhi perintahku. Ini cuma hewan peliharaan kan? Aku ganti bagaimana? Laksanakan segera. Cunian. Kau masih berani sekali. Rumah tua nenek, aku pulang. Gagal merebut sumber asal langit. Langit memaksaku kembali ke sini. Ada sebab dan akibat yang belum putus. Penindasan aturan. Tampaknya sebab dan akibat ini harus diputuskan. Tempat kumuh ini sangat kotor. Kakak sulung, kenapa kita harus menjemput si orang kampungan ini pulang? Ruru adalah adik kandung kita. Diam, Energi nasibnya tipis seperti kertas. Dahinya menghitam, pertanda berdarah. ini perintah kakek. Sok tahu sendiri, sebenarnya keuangannya lancar tapi terputus. Kau cunian. Kau cunian. Benar aku? Kau baru saja dengar. Kami berdua adalah kakakmu. Ikut kami. Kelihatan melarat sekali. Kakak sulung, buang-buang waktu ngomong sama orang kampungan ini. Bawa langsung pulang untuk laporkan pada kakek. Sial, kenapa nasibku begini buruk? Hujan akan segera turun. Kalau kamu mau jadi ayam basah kuyup, teruslah berbaring di sini. Sudah kubilang, hujan akan turun. Bu, jangan khawatir, kakak. Apakah dia masih menyalahkanku? Kalau karena kehadiranku, kakak tidak mau kembali ke keluarga Chu. Maka aku lebih suka. Ruru, jangan bicara sembarangan. Kamu adalah putri ibu. Dia tersesat di luar selama bertahun-tahun. Siapa tahu jadi seperti apa. Ah, kalau mau kembali, ya kembali saja. Asal dia bersikap baik, keluarga Chu pasti akan memberinya makan. Anak desa liar. Kita sudah bersedia menerimanya kembali. Itu adalah anugerah terbesar. Kalau dia masih tidak tahu terima kasih, tidak mengerti aturan. Ayah, ibu, aku sudah bawa dia kembali. Kalian, aku sendiri, yang terikat sebab akibat di dunia ini. Kurang ajar. Tidak tahu aturan sama sekali. Sujud. Nian, sudah susah payah kembali. Cepat dengarkan kata ayah, sujud. Sujud? Pada siapa? Kamu.
Kamu tenang dulu. Dokter bilang hati kamu lagi tidak baik. Jangan marah. Nian, bisa tidak kamu nurut sedikit? Lihat adikmu. Kakak, jangan marah lagi. Bu, kakak terbiasa bebas di desa. Jangan bilang begitu tentang dia. Kalau kamu tidak bersujud, buku silsilah keluarga Chu, jangan harap bisa masuk. Chunian, sang dewa abadi takkan sujud pada langit, takkan sujud pada bumi, hanya sujud pada guru yang mengajariku, hanya hormat pada jalan langit dan bumi. Kalian tak pernah membesarkanku, tak pernah mendidikku, tak pernah berbuat kebajikan. Kalian tak pantas. Ku sembah. Sebab dan akibat di dunia ini akan kuputus sendiri. Tapi ingin aku berlutut? Kalian pantas? Menggunakan sanak saudara sebagai umpan? Melakukan teknik terlarang merampas nasib? Dari mana kau belajar ini? Chunian, lepaskan Rou. Peilan, bantu aku berdiri. Penyakit lamaku kambuh lagi. Ditiup angin sedikit saja, aku tak bisa tegak. Nian, apa yang kau katakan pada Rauru? Kalian, apakah akhir-akhir ini sering bernasib sial dilanda bencana? Bagaimana kau tahu? Apa kau punya solusinya? Energi nasib terkumpul pada satu orang, mengacaukan takdir kalian semua, dia pergi, semua bencana akan hilang. Berputar-putar kata-katamu, intinya hanya ingin mengusir Rou dari rumah ini. Jangan harap. Asal tuduh. Sampai segitunya kau iri pada adikmu. Nian, Rauru adalah adikmu. Bagaimana caramu bicara padanya? Cepat, minta maaf pada adikmu. Nian, Cukup. Kau berpura-pura misterius, berani juga menyentuh ibumu. Baru pulang, langsung membuat ayah marah. Kau sial. Ayah, ibu, jangan marah. Semua salahku. Aku minta maaf, Kak. Huhu. Ibu, sakit bukan salah kakak. Kakak di desa sudah menderita bertahun-tahun. Sementara aku menikmati kemewahan. Bagaimanapun kakak memperlakukanku, aku rela menerimanya. Nian Rauru, sudah banyak membelamu kau malah mendorongnya. Pengkhianat. Orang kampungan berani mendorong Rou. Kau tidak hormat orang tua menyakiti saudara. Aturan keluarga Chu, tak boleh kau injak pelayan, ambil hukuman keluarga. Siapa berani sentuh cucuku sehelai rambut pun? Ayah, Chu Yude. Wah, hebat sekali kau cucu kandungku sendiri, berani kau hukum siapa yang beri kau nyali. ayah, Anda datang. Iya, ini anak durhaka ini. Diam. Dia cucu kandungku, Chu Tianxiong. Kalian orang tua bodoh yang buang darah daging sendiri, bawa pulang anak palsu tipu aku bertahun-tahun. Masalah ini belum aku hitung dengan kalian. Nian, cucu baik kayak kakek. Kakek minta maaf. Membuatmu di luar menderita bertahun-tahun. Kakek datang terlambat membuatmu menderita. Jangan takut, kakek di sini. Aku takkan biarkan kau tersakiti lagi. Langit runtuh. Kakek yang menahan. Inikah sebab akibat? Dengarkan. Nian. Dia putri sah keluarga Chu, 3 hari lagi pesta keluarga Pei, aku ingin lihat Nian. Wakili keluarga Chu berpakaian indah, adapun si perampas sarang. Jadilah baik. Keluarga Chu mungkin masih kasihmu makan. Kakek aku. Di sini kau berhak bicara. Perkataanku sudah jelas? Ya, ayah. Kakek dia baru pulang sudah melawan ayah ibu. Lalu ganggu Rou. Dia juga dorong Rou sampai jatuh. Si palsu. Dorong lagi lalu? Aku dorong kau. Kata-kata terucap, hati terhubung dengan dewa. Aku tanya sekali lagi. Aku dorong kau. Aku? Aku yang lakukan. Chunian tak mendorongku. Cepat minta maaf ke Nian. Kakak, maaf, aku salah, aku terlalu takut. Aku takut ayah dan ibu punya anak kandungmu, anak kandung ini lalu meninggalkanku. Bodohnya. Mana mungkin ibu meninggalkanmu? Kau adalah nyawa ibu.
Roro pasti takut pada Kek, jadi dia terpaksa mengaku. Kakek, jangan tertipu olehnya. Dia pasti menggunakan cara-cara kotor. Kakek, bagaimanapun juga, Ruru tumbuh besar bersama kami. Hanya dia adik yang kami akui. Ayah Roro ketakutan, jadi ngawur. Jangan tertipu anak durhaka ini. Sejak dia kembali, rumah jadi kacau balau. Sekumpulan. Sekumpulan sampah. Kayu busuk tak bisa diukir. Nian-nian, ikut kakek. Kita pulang ke rumah tua. Kita tak tinggal di tempat beracun ini lagi. Sejak Nian-nian kembali, tubuh kakek terasa lebih sehat. Kakek, tahu kau punya kemampuan. Nanti, kalau kau rindu kakek, datanglah ke rumah tua. Ini 4 helai daun Dewa King Yuan, bisa menangkal satu bencana mematikan. Simpan baik-baik, di saat genting untuk menyelamatkan nyawa. Daun dewa. Daun jelek ini disebut daun dewa, kamu pasti ditipu oleh para pendeta kampungan di desa itu. Daun dewa ini buatanku sendiri. Tahukah kamu betapa berharganya daun dewa di tanganmu ini? Berharga. Kau pikir aku menginginkan daun jelek yang diambil dari semak-semak desa ini? Atau adik kampunganmu ini? Hasil kerajinan murahan? Kakak, jangan begitu. Kakak juga bermaksud baik. Robek saja, niat baik tak bisa menyelamatkan orang yang mencari mati. Aku akan merobeknya. Mau apa? 3, Hitung apa? Berlagak misterius. Mau menakut-nakuti siapa? 2, Bosan. Naik tidur. Masih ada acara 3 hari lagi. Peilan. Cari guru etiket untuknya. Ajari dia tata krama. Baik. 1. Pasti. Kakak Iya. kedua, Tolong, selamatkan aku. bagaimana? Daun dewa ini kau mau? Atau tidak? Mau. Mau. Beri padaku. Cepat berikan. Mau? Memohonlah padaku. Adik. Adik, tadi kakak salah. Aku mohon, beri daun dewa itu padaku. Ya? Seperempat sebab dan akibat lenyap. Tampaknya bencana maut belum terpecahkan. Aku peringatkan kau jauh-jauh dari Chu Yuro, kalau tidak dewa pun tak bisa menolong. Nian-nian ini kenapa masih belum turun? Dia beberapa hari ini selalu mengurung diri di kamar. Ibu. Guru etiket yang ibu sewa untuknya bahkan tak bisa masuk pintu. Kakak kok seperti ini? Ini kan bukan desa. Tak belajar etiket mana bisa bertemu orang. Apalagi sifat kakak itu. Sebelumnya ayah ibu sudah. Ruru benar orang lain, baru mengatakannya 2 patah, kata dia langsung main tangan. Kalau nanti dia pakai sihir iblis itu, dan menyinggung orang, bagaimana? Kakak kamu ada luka di mana yang sakit? Kakak juga benar-benar tak tahu membantu kamu menghindar. Kalau aku punya kemampuan seperti kakak, pasti buat seluruh keluarga bebas penyakit dan bencana lancar-lancar saja. Benar. Aku sebelumnya mengalami insiden. Begitu Cunian pulang lampu di rumah hampir jatuh menimpaku. Aku sebelumnya begitu. Jangan-jangan, dia sengaja. Jangan sekali-kali terima barang apapun darinya. Dia wanita beracun. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Ayo kita pergi, dia tak turun. Ya sudah, jangan pergi. Aduh, ayah masih harus ke pesta. Kakek Chu memerintahkan saya untuk mengirimkan gaun kepada Nona Cunian. Permisi, di mana Nona Cunian? Kalau bukan karena kakek, Apakah Anda Nona Cunian? Kenapa ayah memberikan gaun ini kepadanya? Ini adalah harta pusaka keluarga Chu. Dia tidak pantas memakainya. Kamu, jangan macam-macam.
Bos Pei tertarik pada nona baru keluarga Chu? Dia baru kembali. Ya, katanya dulu hilang waktu kecil, baru dijemput dari desa. Kalau saja dia tidak hilang, dialah tunanganmu. Lingkaran sosial ini memang begitu, memandang orang dari statusnya. Bos Pei, apakah tertarik untuk menyelamatkan sang putri? Dia tak butuh diselamatkan olehku. Lihat, bukankah ini adikku yang baru pulang dari desa? Kalian tidak tahu, dia seperti anjing liar yang memaksa tinggal di rumah kami. Keluarga, kami sangat jengkel padanya. Bukan cuma itu, dia selalu bilang segera ikuti perintah, dan memfitnah Ruru. Ruru kurang perhatian ke kita. Keluarga, kami mana mungkin gak tahu, dia sih cuma iri sama Ruru aja. Hahaha. Cunian ya. Susah-susah balik dari desa nggak merendah, nggak mau menyenangkan Ruru aja, udah keterlaluan malah berani ganggu adik kami Ruru. Percaya nggak, kalau kakak Jia perintah, kamu cuma bisa beres-beres terus minggat. Baju ini, kan jelas-jelas punya Ruru. Kamu pantas pakai. Bos Pei. Bos Pei. Bos Pei tanganku. Bisa nggak kamu longgarin dulu? Bos Pei. Kamu kenal sama orang kampungan ini? Pergi. Ya. Kenapa Bos Pei datang? Bukannya dia nggak pernah hadir acara kayak gini. Cewek itu apa hubungannya sama Bos Pei? Bos Pei malah jadi pahlawan selamatin si cantik. Ini dia Bos Pei yang legendaris itu. Nona Chu, halo. Nama saya Pei Guangbai. Pei-nya dari keluarga Pei Beijing. Mari berkenalan. Ruru, sini cepat ikut ayah temu sama Bos Pei, dia tuh calon suamimu. Kakak Pei, Nggak kenal. Bos Pei, Rou kan tunanganmu. Tunangan. Keluarga Chu kalian. Belum cukup level. Apa kau? Apa kau yang bikin Bos Pei marah? Bos Pei, jangan marah. Dia ini baru datang dari desa. Tak tahu sopan santun. Silakan hukum dia. Kakak Pei, kakak baru pulang dari desa, lancang mulutnya. Kalau ada hal yang menyinggungmu, aku minta maaf untuk kakakku. Kakak Pei, apa kakak bilang sesuatu padamu? Bos Pei, jangan sampai tertipu oleh anak durhaka ini. Dia cuma iri pada Rou. Cunian, cepat kemari. Aku peringatkan kau, singkirkan niat busukmu. Lihat wajahmu itu. Yulo lembut dan baik hati, terpelajar dan tahu adat. Kau tak ada apa-apanya dibanding dia. Bai Sing, Lihat baik-baik. Inilah perbuatan baik putrimu yang manis. Sakit? Oh. langit bumi tak terhingga, Kian Kun pinjam kekuatan, hancurkan kejahatan, tampakkan kebenaran, semua hukum menyatu. Segera ikuti perintah. Bagaimana mungkin? Teknik merampas nasib mau hancur. Huhu, Rou-Rouku, Akibat perbuatan. kenapa dadaku? Dadaku sakit sekali. Dada sesak sekali. Sulit bernapas. Bu, ada yang aneh. Dadaku juga sakit. Tolong aku. Aku mau mati. Cepat panggil ambulans. Dokter sudah datang. Suruh bawa dia pergi. Jangan kotorin tempat. Denyut jantung meningkat. Tekanan darah turun. Bibir membiru. Pasien mengalami shock singkat. Siap pindahkan. Keluarga minggir. Huhu, selamatkan dia. Harus selamatkan Rou-Rouku. Nona Chu, hadiah perkenalan ini. Sungguh mengesankan. Bos Pei jadi pahlawan penyelamat? Waktu. Tepat sekali. Sama-sama. Bukti ini. Sudah lama kau kumpulkan. Lihat orang yang tak disukai. Sekalian selidiki. Tak disangka, masih bisa bantu Nona Chu. Benarkah dia bukan orang itu? Dengar Nona Chu. Belajar banyak seni dewa di desa. Beri tiap anggota keluarga Chu kirim daun dewa. Tak tahu,
Bolehkah saya juga dapat satu? Bos Pei antusias. Daun dewa ini. Untukmu. Bos Pei, ada kabar dari rumah sakit. Diagnosis awal dokter. Nona Chu kedua, pingsan emosional. Tanda vital stabil. Bos dan Nyonya Chu hanya emosi. Terlalu bersemangat. Tampaknya, keluarga Chu ini tak manfaatkan daun dewa Nona Chu. Daun dewa bukan tak berguna. Adalah pembalasan takdir. Mulai. Nona Chu, kau tampaknya bisa lihat hal-hal yang orang biasa tak terlihat. Pada Bos Pei, sepertinya ada juga hal-hal menarik. Yang cukup menarik. Oh, apakah kamu juga bisa melihat sesuatu di tubuhku? Tentu saja. Suruh Bos Pei kalian makan lebih banyak blueberry. Ini, Bos Pei. Lakukan seperti yang Nona Chu katakan. Siapkan blueberry. Baik. Chunian, aku akhirnya menemukanmu. Dokter, bagaimana? Saat ini, kondisi tubuh Nona Chu semua indikatornya pada dasarnya normal. Pingsan dan muntah darah sebelumnya kemungkinan besar disebabkan stimulasi emosi berlebihan. Istirahat sebentar, bisa perlahan saja. Terima dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Sudah kuduga Rouru pasti beruntung. Semua karena bintang sial itu. Syukur apa-apa. Dokter, bolehkah kami masuk melihat? Boleh, pasien sudah sadar. Tapi perhatikan untuk menjaga emosi tetap stabil. Ayo. Ayah, ibu, kakak sulung kakak kedua. Maafkan aku membuat kalian khawatir. Ini semua salah Rouro. Bodohnya, ngomong apa sih? Itu semua gara-gara bintang sial itu menyakitimu. Dia. Tidak, bukan salah kakak. Ini aku. Aku melihat kakak Pei memperlakukan aku seperti itu, lalu mengeluarkan barang-barang yang menghina aku itu. Aku tidak tahan menerimanya. Ayah, apakah kakak Pei benar-benar percaya kata-kata kakak itu? Tidak mau aku lagi? Apakah keluarga Chu kita akan? Dia berani. Selama aku masih di keluarga Chu tidak akan runtuh. Perjodohan dengan keluarga Chu ini, Pei Guangbai harus menerimanya, mau tidak mau pun, harus tetap menerima. Sedangkan si anak durhaka itu, setelah pulang, suruh dia keluar dari keluarga Chu. Ya, usir dia. Semua ini gara-gara dia. Dan daun sial yang dia berikan itu. Barang sial. Tenang saja. Kakak kedua, selalu di sisimu. Istirahatlah yang cukup. Urusan keluarga, ada kakak sulung yang urus. Chunian, kami akan tangani. Akhirnya kamu datang menjenguk adikmu. Master Meng, tolong lihat kondisi Rouru, dan kami juga, ini, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dia yang mengutak-atik? Tuan Chu, Nyonya Chu, saya melihat kalian dahi menghitam, energi nasib merosot, ditambah lagi pertanda berdarah, dan bencana maut mengintai. Nona Rouro bahkan, ini terkena pembalasan takdir yang sangat jahat dan merusak. Sudah kuduga, Chunian, pasti dia. Sejak dia kembali, tak ada kabar baik. Dia iri pada Rouro. Master, aku mohon pada Anda. Tolong selamatkan Rouro, selamatkan kami. Ini tidak mudah diobati. Perlu darah murni manusia sebagai ramuan, ditambah ginseng 1000 tahun dan bahan langka lainnya, baru bisa diselamatkan. Namun, darah murni dari jantung ini, pengambilannya sangat melemahkan. Jika terlalu banyak, bisa merenggut nyawa. Semua salah dia. Ayah, ibu, kakak pakai darahnya. Darahnya pasti berguna. Harus dia yang donor darah untuk Rouro. Harus dia yang menanggung sialnya Rouro. Ini hutangnya pada Rouro. Ini hutangnya pada keluarga Chu.
Darah murni jantung. Menanggung malapetakannya. Bodoh semua. Kalian pantas. Saham kelompok Chu. Begitu dibuka langsung anjlok 15%. Dan pasar terhadap keluarga Chu keaslian identitas penerusnya, serta didikan Tuan Chu Yude, dipertanyakan keras. Berkat kakek keluarga Chu, kelompok Pei bisa turun tangan stabilkan situasi sementara, tapi syaratnya, batalkan pertunangan. Pei Guangbai, ayahku masih hidup lupa kesepakatan dua keluarga. Kamu memanfaatkan keadaan. Guangbai. Rouru masih sakit. Kamu, kok bisa jadi orang kayak gini? Keluargamu tidak ajarkan? Diam. Siapa yang tidak tahu dulu kelompok Pei berantakan banget. Pei Guangbai ini, bahkan ayah kandungnya sendiri dia usir dari rumah. Presiden Chu, bagaimana pendapatmu? Keponakan, bisa didiskusikan lagi. Presiden Chu, surat pembatalan pertunangan ini, tolong tanda tangani. Ayah, jangan. Ruru tidak akan bisa menerimanya. Ayah jangan tanda tangani. Aku bukan pengkhianat, hal ini. Kakek Chu juga tahu. Nian-nian. Kakek datang. Ayah, Nian-nian, ada masalah di pesta. Salah kakek. Tidak seharusnya mengizinkanmu pergi ke pesta itu. Kamu tidak terkejut kan? Kakek, bagaimana dia bisa terkejut? Dialah biang keladinya. Diam. Maaf, Bos Pei, mempermalukan. Kalian semua pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Bos Pei, sesuai instruksi Anda, berhasil mengakuisisi saham publik kelompok Chu, total 11,7% saham. Saat ini, kami adalah pemegang saham terbesar kedua kelompok Chu. Selain itu, ada kabar dari keluarga Chu. Chu Yuro sudah pulang dari rumah sakit. Chu Yude mungkin sedang menghubungi pemegang saham lain, berusaha menstabilkan situasi. Hubungi kakek Chu Tianxiong. Beritahu dia, kelompok Pei bisa memberikan dukungan dana jangka pendek dengan syarat. Dia sementara mengambil alih kelompok Chu. Mengerti. Dan lagi, laporan detail dari rumah sakit. Chu Yuro memang tidak ada cedera berarti. Tapi, Bos Chu tampak sangat marah, sampai melempar barang. Marah karena tak berdaya lanjutkan pengawasan. Bagaimana dengan Chunian? Ada gerakan apa? Nona Chunian setelah pesta kemarin langsung pulang ke rumah keluarga Chu. Belum ada tindakan baru. Mengerti. Keluar. Chu Yuro. Dan si tua penipu itu. Ini aku. Tolong selidiki Meng Qiangping dan Chu Yuro semua hubungan pribadi mereka. Serta, apakah dia memiliki sesuatu yang istimewa? Misalnya, sebuah giok. Cepat. Asuan dan Ajia. ayah. Aku menyuruh mereka mengerjakan sesuatu. Nian-nian, kamu istirahat dulu. Sudah susah-susah menghadiri pesta. Istirahatlah yang cukup. Kalau aku tidak datang, kalian akan buat masalah sebesar ini. Untungnya ini adalah keluarga Pei yang mengadakan pesta. Beritanya berhasil diredam. Sama sekali tidak bisa andalkan kalian. Kakek, kenapa harus batalkan pertunangan dengan keluarga Pei? Siapa yang beri kau hak menanyai aku? Ruru bicara seperti itu pada kakek, cepat minta maaf pada kakek. Ayah, pertanyaan Ruru memang benar. Kenapa pertunangan dibatalkan? Pertunangan itu kakek yang tetapkan. Pei Guangbai berani berbuat begitu. Bukankah itu mempermalukan kakek? Memalukan. Muka kakek sudah kalian permalukan, satu persatu. Tak bisa bantu, cuma bikin masalah. Harus kakek jelaskan sejelas itu. Dia tak mau. Cukup. Pergi semua ke atas, lihat kalian saja kesal. Keluarga Chu. Mati saja. Jangan salahkan aku.
Nona Chu, kau panggil aku. Sampah. Aku suruh kau ke rumah sakit. Suruh kau bujuk keluarga Chu ambil darah Chu Nian tak becus. Jangan lupa siapa yang beri kau posisi sekarang. Anda, Nona Chu, apa yang Anda butuhkan? Gunakan darahmu untuk memberinya. Darahku. Untuk memberi kayu ini. Jangan banyak omong, beri dia. Ya. Ah. Hahaha. Chu Nian, meski kau pecahkan teknik merampas nasibku, terus apa? Selama mereka anggap aku keluarga mereka, aku bisa terus gunakan teknik merampas nasibku. Yud, sadar nak. Kau jangan kenapa-napa. Kalau kau kenapa-napa, keluarga Chu, kami bagaimana? Salahku tak jaga Nian baik, membuatnya rugikan Rouru. Rusak keluarga begini. Ada yang main curang pada kalian. Aku harus pergi cari sumbernya. Jaga diri kalian baik-baik. Ingat. Jauhi Chu Yuro. Jauh. Chu Nian bilang. Dia bilang jauhi dia. Bencana maut. Benar adanya. Ayah dia. Benar mau. Kakak sulung ayah sudah begini. Bukankah dokter bilang tak temukan sebabnya? Pasti. Pasti ulah Cunian. Di pesta itu cuma tunjuk. Roro muntah darah ibu ayah roboh. Pasti dia. Dia penyihir. Dia balas dendam. Diam. Mau tambah kacau? Bicara ini percuma. Hahaha. Enak, kan? Hebat. Mau bunuh aku? Tak gampang. Aku punya daun dewa. Simpan buat nyawa. Daun dewa. Daun dewaku. Ajia. Jia R. Kakak kedua, jangan salahkan aku. Kau terlalu lemah. Chu Nian. Pasti kau bunuh Jia R. Bintang sial, kembalikan Jia R. Cepat selamatkan dia. Bukannya kau hebat? Cepat. Sebab akibat selesai nyawanya. Bukan urusanku. Kau. Dokter. Bagaimana Ajia? Kondisi Tuan Chu Junior sangat kritis. Banyak patah tulang di seluruh tubuh, organ dalam pecah, pendarahan hebat, cedera otak parah. Kami sudah berusaha maksimal untuk menjaga kondisinya, tapi cederanya terlalu parah. Kami sudah. Mustahil, mustahil. Dokter. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Berapapun biayanya, kami sanggup bayar. Saya mohon. Ini bukan soal uang. Tuan Chu Junior terluka terlalu parah. Kami juga tak bisa berbuat apa-apa. Chu Nian.
Dia mungkin bisa selamatkan adiknya. Bintang sial ini. Semua gara-gara dia. Bukannya dia punya sihir iblis? Bukannya bisa hentikan lampu gantung? Dia pasti bisa selamatkan. Dia pasti bisa selamatkan JR. Dia berhutang pada kami. Sejak lahir dia sudah berhutang. Ibu. Tapi kita perlakukan dia begitu buruk. Maukah dia selamatkan Ajia? Pergi. Bawa Chunian kembali. Ikat pun, bawa dia ke sini. Katakan padanya. Kalau JR celaka, aku takkan melupakan ini. Pergi. Baik. Sebab dan akibat sudah selesai. Perkataan Nona Chu ini sungguh kejam. Orang di bawah itu, lagi pula dia mengalirkan separuh darah yang sama. Ikatan darah. Di dunia Siusen demi rebut sumber daya, membuktikan jalan agung pembunuh tak sedikit. Kau benar-benar tak ingat? Nona Chu, jangan-jangan terlalu banyak baca novel Xiuzhen? Apa yang harus aku ingat? Yang diakui hanyalah karma. Bukan hubungan darah. Mereka menuai benih kejahatan yang mereka tanam. Hukum langit sangat jelas. Hukum langit yang sangat jelas ya? Tapi, nyawanya sudah di ujung tanduk. Nona Chu benar-benar tidak mau bertindak. Apa maksudmu? Identitasmu adalah kartu yang sangat berguna. Apa kau mau? Bekerja sama denganku? Kau menginginkan keluarga Chu? Bukan. Hanya kerjasama. Kakekmu sudah diam-diam mengizinkan hal ini. Jadi, Nona Chu, apa kau mau? Cincin ini. Bos Pei, Nona Chu, asisten Tuan Chu senior, bilang ada hal mendesak. Nona, tolong selamatkan Tuan Chu Junior. Dia hampir tidak tertolong. Tuan, Nyonya, dan Tuan Senior, memohon Nona pulang. Tolonglah, selamatkan Tuan Chu Junior. Pergi. Nona, aku tahu, perbuatan Tuan Chu Junior sebelumnya memang salah. Keluarga Chu memang bersalah pada Nona. Tapi dia, bagaimanapun, adalah kakak kandung Nona. Antara kalian ada ikatan darah yang tak terputus. Asalkan Nona mau menolong Tuan Junior, syarat apapun keluarga Chu akan penuhi. Kau mati? Takut mati? Aku tidak takut. Nona suruh apapun aku lakukan. Asalkan Nona mau menolong Tuan Junior. Kalau begitu, loncatlah. Bukannya kau ingin aku menyelamatkannya? Kalau kau terjun, aku akan selamatkan dia. Kenapa? Kau menyesal? Aku tidak menyesal. Aku hanya berharap setelah terjun dari sini, Nona akan menepati janji. Aku tak pernah ingkar janji. Bukan? Kau benar-benar mau dia terjun? Segala yang melawan hukum pasti ada sebab dan akibatnya. Terjunlah. Aduh, terima kasih, Nona, atas nyawanya. Hari ini kau kubebaskan, tunjukkan jalan. Silakan. Kau masih sama seperti dulu, keras di mulut, lembut di hati. Nian, aku tahu kau takkan tinggalkan JR. Cepatlah, cepat selamatkan kakak keduamu. Diam. Jika masih berisik, aku langsung pergi. Chunian, apa yang harus kami lakukan? Baru kau mau tolong Ajia? Selamatkan dia? Bisa. Tapi aku minta 10 tahun umurnya. Apa? Umur, kau mau nyawa JR? Dasar iblis. Chunian, kau gila. Ini syarat macam apa? Bukan miliknya. Tapi nyawa kalian. Kalian masing-masing beri 3 tahun. Dia hidup 9 tahun lagi. 1 tahun sisanya, anggap bayaran sebab dan akibat. Nona, ini rumah sakit. Jangan bicara sembarangan di sini. Mohon keluarga tenang. Kami berusaha maksimal. Jangan ganggu ketertiban. Vitalitasnya hampir habis. Kalian punya 5 detik untuk berpikir. Jangan. Anakku.
Aduh, nyawaku. 5, 4, 3, 2, Baik, aku setuju. Kami berjanji padamu. Asalkan dia selamat. ingat janjimu. Kalau ingkar, bayar 10 kali lipat. Tenang, Nona, sedang operasi. Minggir. Nona, keluarga pasien, tolong tunggu di luar. Percayalah pada rumah sakit kami. Sepertinya harus kubuka sendiri. Siapa kau? Masuk dari mana? Cepat keluar, sedang ada tindakan darurat. Gerbang kehidupan, buka. Bagaimana Jia Air? Dokter, Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Tanda vital pasien sudah stabil. Meski masih berbahaya, tapi sudah lepas dari tahap paling kritis. terima kasih. Sudah kerja keras. Nona Chu, transaksi ini cukup menguntungkan. Menyelesaikan sebab akibat, menyucikan energi kotor. Sekalian, ambil bayaran. Tentu menguntungkan. Selanjutnya, giliranku. Saham keluarga Chu. Pasti sekarang. Mudah dibicarakan. Silakan. Jangan sampai ke kakekku. Ayah, jangan salahkan aku. Kau ayah kandungku. Energi nasibmu paling mudah kugunakan. Si tua bangka itu dilindungi mereka berdua, aku tak bisa sentuh. Ayah, kau paling sayang aku, berikan energimu padaku. Bos Pei, tuan muda keluarga Chu sudah keluar dari kondisi kritis dan dipindah ke ICU. Selain itu, Nona Chu Nian sepertinya sangat perhatian pada sisa aura tertentu di villa keluarga Chu. Pagi ini, dia terus berkeliaran di sekitar taman belakang, seperti mencari sesuatu. Taman itu tempat favorit Chu Yuro. Sepertinya, ekor yang dia tinggalkan tidak tersembunyi baik. Apa Chunian menemukan sesuatu? Saat ini belum. Hanya saja, dia terlihat sedang tidak dalam mood yang baik. Mengerti. Jadwal siang ini, Hari ini pukul 3 sore, ada rapat video dengan delegasi Eropa. Pukul 5 sore, adalah tinjauan internal laporan keuangan grup. Lalu pukul 7 malam, yang Bapak suruh saya pesan, restoran spesial di barat kota, sudah saya reservasi. kirim pesan ke Chunian. Katakan di sana supir dengan sarang burungnya enak, sambil bicara soal urusan keluarga Chu. Pemilihan katanya buat natural saja. Baik Bos Pei, saya segera urus. Kenapa? Tidak selera? Atau di taman keluarga Chu menemukan sesuatu yang menarik, sampai tak nafsu makan? Informasi Bos Pei sungguh cepat sekali. Hanya sisa-sisa energi kotor, sudah saya bersihkan. Justru kamu. Kamu ajak aku makan? Hanya untuk mengatakan ini. Memperhatikan perasaan mitra kerja juga bagian dari kerjasama. Chunian, saat kamu menyelamatkan Chu Jia, mengambil 10 tahun umurnya, apakah benar-benar merasa itu sepadan, atau hanya mencari alasan untuk memutuskan segalanya? Transaksi yang adil, sebab akibat selesai. Bos Pei, kamu sepertinya sangat tertarik pada prinsip tindakanku.
Sangat tertarik. Aku lebih tertarik pada dirimu. Chunian, tidakkah kamu lelah? Menanggung segalanya sendirian, menolak semua yang mendekat, termasuk perhatianku. Apakah perhatian Bos Pei juga harus ditukar dengan umurku? Lancar sekali mulutmu. Perhatianku gratis. Bos Pei, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kamu bisa coba menerima kebaikan orang biasa. Misalnya, sup sarang burung ini kalau tidak diminum sekarang akan dingin. Nah, ini baru benar. Saat makan, jangan bicara hal yang menyebalkan. Ikan sturgeon laut dalam restoran ini juga enak. Mau coba? Terima kasih. Bos Pei, Nona Chuyuro pagi ini pergi ke kuil Huguo, katanya untuk mendoakan ayahnya dan mendoakan kakak kedua. Mendoakan. Dia memang pandai akting. Bagaimana dengan Chunian? Nona Chunian sore ini janji dengan pemilik galeri di timur kota, ingin menjual beberapa lukisan. Menjual lukisan. Siapa pemilik galeri? Bosnya Margalin. Bersih. Di dunia seni, reputasinya juga bagus. Iya. Tolong kirimkan bunga. Tidak. Kirim keranjang buah ke galeri itu, atas namaku. Ucapkan selamat pada Bos Lin atas penghargaan seni yang baru diraihnya. Sertakan kupon teh sore puncak awan dalam keranjang buah. Untuk 2 orang. Ini dari Pei. Perlu ditandatangani. Tidak perlu. Bos Lin. Orang yang cerdas. Di sini tak banyak lukisan. Bos Lin, ini dari Pei Guangbai. Bos Pei mengirimkan ini untuk Anda. Selamat atas penghargaan kuas emas untuk pameran tahunan. Wah, Bos Pei sangat perhatian. Aduh, aku jadi malu. Nona Chu, lihat niat baik Bos Pei ini. Kebetulan sekali ada 2 kupon. Kebetulan sekali kalau Nona Chu berkenan, mari kita coba bersama. Sekalian kita bahas detail beberapa lukisan Anda. Kak. Kenapa kakak di sini? Bos Lin, selamat atas penghargaannya. Aku kebetulan belanja di dekat sini, lihat galeri Anda, jadi mampir untuk berterima kasih. Kupon teh sore puncak awan dari kakak Pei. Bos Lin, beruntung dulu aku merayu kakak Pei lama sekali, katanya susah dapat tempat. Nona Chu kedua juga datang. Bos Pei perhatian banget, nah sedang ajak Nona Chunian. Bagus sekali. Kakak, ayo kita pergi bersama. Oh. Bos Lin ada janji. Begitu ya sayang sekali, soalnya sudah lama aku tak teh sore dengan kakak. Nona Chu kedua baik hati, kalau begitu ayo kita pergi bersama, jarang bisa minum teh sore bareng. Benarkah? Wah, jadi malu. Tidak apa-apa, Nona Chu kedua nanti sering-sering ke galeriku saja. Baik, aku akan ajak kakak sering datang. Kakak, ayo kita pergi. Kakak coba yang ini, katanya makaron di sini khusus dari chef. Manis tapi tak enak. Bos Lin mana? Nona Chu, Bos Lin tidak di sini, dititip jaga kalian berdua. Lukisan yang Bos Lin beli di lelang amal kemarin dipasang di mana? Aku ingin tanya pendapatnya tentang penataan ruang. Mungkin di rumah Bos Lin, tanya langsung saja padanya. Kakak Pei. Kakak Pei, kamu datang? Dengar Bos Lin mengajak kalian mencoba kue. Kebetulan lagi urusan di lantai atas, sekalian mampir. Bos Lin mana? Bos Pei. Bos Lin ada urusan tidak di sini. Saya ditugaskan menemani kedua nona. Kenapa? Tidak cocok rasanya? Lumayan. Pelayan, 1 porsi scone. Dengan krim kental dan selai frambos kesukaannya. Untuk saya, kopi hitam. Saya pesan kopi hitam. Bos Pei sangat teliti. Nona Chunian beruntung. Nona Chu, coba lagi. Rasanya unik.
Kakak Pei suka master mana? Lukisan yang kuberikan ke Kakak Pei waktu itu karya terbaru Master Leslie, karya terbarunya. Warnanya berani, ada nuansa barok. Aku tidak perhatikan hal ini. Lukisan itu juga tidak ada padaku. Sejak kapan mendekati Kakak Pei? Ibu terlalu lelah belakangan ini, wajah ibu pucat. Ini sup iga yang kubuat baru belajar dari Ibu Wang. Cepat minum selagi hangat. Ruru memang perhatian. Nian, kamu juga minumlah. Aku tidak perlu. Kakak, apa kakak masih marah pada keluarga? Aku tahu dulu, kami kurang baik. Tapi lihat sekarang, kakak kedua masih di rumah sakit, ayah juga. Kakak keluarga kita harus saling memahami, damai dan rukun itu yang terbaik. Sup iga bagus untuk kesehatan. Minumlah sedikit. Niatmu dia terima saja sudah cukup. Perutku kecil, aku tak bisa makan banyak. Makan malam di keluarga Chu, jadi tak enak badan. Bagaimana kau tahu? Tebakan. Sup sarang burung merek Bakti Chu Euro. Bagaimana hasilnya? Kau mengawasi keluarga Chu? Hanya peduli pada lingkungan hidup rekan bisnis saja. Chu Nian. Untuk menghadapi sikap basa-basi seperti ini, cara terbaik adalah membuatnya seperti pukulan di kapas. Atau, balas dengan cara yang sama yang dia lakukan padamu. Mau tidak aku ajari? Bos Pei memang berpengalaman. Pengalaman. Hanya terbatas pada mereka yang ingin memberiku sup dan kue. Terhadapmu, aku ingin lebih langsung. Misalnya, aku ingin bertemu denganmu. Bos Pei sudah larut, waktunya istirahat. Sekarang jam 1 pagi. Tak bisa tidur. Memikirkan seseorang yang makan tak enak di keluarga Chu si manja yang tak enak badan. Chu Nian benar-benar tidak mau datang. Pemandangan malam apartemenku jauh lebih baik daripada di video. Chu Nian, kamu tak bahagia di keluarga Chu di sini. Tempatnya cukup luas. Kamar tamu selalu terbuka untukmu. Atau menurutmu sini lebih berbahaya dari keluarga Chu? Aku tidak bermaksud begitu. Hanya sudah terlalu malam. Malam. Bagi kita berdua, waktu ada artinya, hanya alasan saja. Atau jangan-jangan, kamu takut ketemu aku. Bos Pei, kamu terlalu khawatir. Baik, selamat malam Chu Nian. Ingat kencan kita besok sore. Semoga mimpi indah. Sebaiknya, mimpimu ada aku. Tutup ya. Sama seperti Raja Iblis. Selalu begini. Tak tahu menahan diri. Nona Chu, Bos Pei sedang rapat singkat, dia sebentar lagi keluar, mohon tunggu sebentar. Saya siapkan camilan untukmu. Terima kasih. Kakak, kenapa kamu di sini? Aku ada urusan. Urusan apa yang perlu dibicarakan di perusahaan Kakak Pei? Kakak Pei sangat sibuk. Tak seperti kita yang santai. Urusanmu sampaikan ke saya sama saja. Proyek ini, setelah ini akan diambil alih bayi kecil. Kamu tangani koordinasi dengannya. Baik. Kakak Pei kerja selesai lelah. Aku sengaja bangun pagi memasak sup ayam sehat untukmu. Sangat menyehatkan. Datang. Maaf. Kita bicara di dalam. Kakak Pei, supnya masih panas. Coba cicip. Terima kasih, Nona Chu kedua. Tapi sekarang jam kerja. Aku tak biasa makan di kantor. Amy, antarkan Nona Chu kedua ke ruang istirahat. Kamu urus sup ini. Baik, Bos Pei. Nona Chu, silakan ikut saya. Bagaimana? Klausulnya memuaskan? Yang kurang pas, akan kusuruh mereka perbaiki.
Jangan lemah pada keluarga Chu. Rencananya sangat profesional. Bos Pei efisien sekali. Bagaimanapun, membuatmu senang adalah prioritas. Kue keluarga Chu ini hanya pembuka. Tapi klausul ini mau kubah. Aku ingin kakekku mendapat porsi saham 5% lebih banyak. Aku tak mau dia gelisah di usia tua. Bakti yang terpuji. Tak masalah. Li Qi. Sesuai permintaan Nona Chu, klausul ketiga area C naikkan 5 poin. Cetak ulang. Nona Chu, kau sepertinya pada yang lain di keluarga Chu, termasuk Chu Jia yang terbaring di rumah sakit, tak punya tuntutan, hanya meminta bagian dari nama Chu Yuro. Yang diambil Chu Yuro memang milikku dari awal. Sedangkan sisanya punya sebab akibat dan harga sendiri. Aku juga tak perlu memberi sedekah atau balas dendam ekstra. Sudahlah. Lihat ini. Benar-benar tegas membedakan budi dan dendam. Kalau aku, di antara kita, termasuk sebab akibat apa? Kau. Bicara kerja, fokuslah. Ini juga bagian dari urusan kerja. Kepercayaan dan suka dari mitra kerja langsung memengaruhi kedalaman dan efisiensi kerjasama. Cunian, jangan menghindar. Jawab aku. Kata-kata semalam rindu padamu. Apa itu menakutimu? Atau membuatmu tertarik? Bos Pei, jaga sikapmu. Aku sangat menjaga sikap. Aku hanya mencari jawaban. Antara mitra kerja, kejujuran sangat penting. Pei Guangbai, kau sudah melewati batas. Rencana saham akan kuperiksa. Sisanya kita komunikasi lewat surel. Cunian, waktu teh sore. Tempat dekat jendela di puncak awan sudah kureservasi. Sendirian lihat pemandangan sungai membosankan. Datang atau tidak, terserah. Tapi selai Frambos di sana adalah edisi terbatas merek favoritmu. Menghindar. Lihat sampai kapan kau bisa lari. Di sini. Kakak Pei, kau juga minum teh sore di sini kebetulan sekali. Kakak juga ada? Aku janji dengan teman untuk bahas sesuatu. Di meja sebelah. Cepatlah pergi. Kakak Pei, makaron ini kelihatan enak sekali. Pasti spesial dari chef ya? Terakhir mau pesan tidak dapat. Cicip. Selainya baru. Lihat cocok tidak dengan seleramu. Kakak Pei, kalau begitu aku pergi dulu. Kakak, silakan nikmati. Lumayan. Bagus kalau suka. Aku suruh dapur siapkan lebih banyak. Kakak, kamu belum tidur? Aku baru saja kasih obat ke ayah. Kondisi ayah sepertinya tidak baik lagi. Aku benar-benar khawatir. Khawatir. Kalau khawatir, carikan dia beberapa perawat yang bisa diandalkan. Seolah-olah dengan memberinya obat sendiri, kau bisa mengubah sesuatu. Nian, bagaimana bisa kau berkata begitu ke Roro? Dia merawat ayahmu tanpa henti. Badan sampai kurus. Kamu, apa yang sudah kau lakukan untuk keluarga ini? Haruskah aku laporkan apa yang kulakukan padamu? Atau kau mau aku seperti dia merawat sendiri? Bu, jangan marah. Ini salahku. Aku tidak berguna. Tidak bisa merawat ayah dengan baik membuat kakak khawatir. Kenapa? Kesal lagi sama si bunga putih kecil itu? Badut. Tidak layak disebut. Keras kepala. Tapi melihatnya melompat-lompat begitu, memang menyebalkan. Mau tidak, aku bantu cabut bunga mengganggu ini, hilangkan. Dengan cara bisnis. Dijamin bersih dan rapi. Tidak usah. Dia akan dapat balasannya sendiri. Percaya sekali pada sebab akibat? Lalu sebab akibat antara kita? Cunian. Katakan di antara kita, akan ada balasan apa? Atau buah apa? Bos Pei, topik pembicaraanmu loncat-loncat terus. Jawab aku hubungan kita apa? Rekan kerja?
Pemberi dan penerima utang? Atau yang lain? Wajah yang persis sama. Aku tak tahu. Tak tahu tak apa. Kita bisa cari jawabannya pelan-pelan. Misalnya, dari hadiah kecil ini. Besok luang, aku ajak ke suatu tempat. Coba ini. Rasakan irama ayunannya. Jangan pikirkan gerakan. Pertama kali coba, santai saja. Aku ajarin. Aku bukan pemula. Oh, Cunian. Masih ada berapa kejutan yang tak ku ketahui? Kalau begitu, tunjukkan padaku. Cuma tahu sedikit. Memang khas dirimu. Benar-benar kejutan besar. Cunian. Pernahkah ada yang bilang, saat kau fokus, kau sungguh memukau? Tidak. Berarti aku yang pertama. Sekaligus. Satu-satunya. Hei, tunggu aku. Satu ayunan lagi. Aku lihat penampilan jenius. Hadiah kecil yang janjikan. Apa? Buka saja, nanti tahu bukan cincin kok. Itu masih menunggu kau rebut. Moonstone. Pertama kali melihatnya. Terasa mirip matamu. Jernih dan bersih. Tapi kalau diperhatikan, ada cahaya di dalamnya. Suka? Terima kasih, cantik sekali. Aku pasangkan untukmu. Sudah. Lelang malam ini. Bolehkah saya mengajak Nona Chu ikut serta? Kamu lagi? Cunian, kalung itu ternyata batu bulan. Selamat datang di lelang ini. Barang pertama yang akan dilelang adalah kalung berlian ini. Mari mulai penawaran. 1.500.000. 1.600.000. 1.800.000. 1.900.000. 2.500.000. 2.600.000. Tuan Pei menawar 2.600.000. Apakah Kak Pei melakukannya untukku? Suka? Terlalu menyilaukan? Atau desainnya lumayan? Biasa saja. Lepas. Tuan Pei melepas 2.500.000 terakhir. Selamat kepada Nona Chu Euro. Ternyata mengangkat papan. Bukan untukku. Hanya untuk bertanya, apakah Cunian suka? Tunggu saja. Sebentar lagi, aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Mari. Hilangkan lelah. Malam ini kau menderita. Bukan penderitaan. Cunian. Kehadiran sebagian orang, pada dasarnya adalah polusi. Sampai kapan kau akan bertoleransi? Waktunya belum tiba. Dan di belakangnya masih ada sesuatu. Perlu kucabut untukmu. Tidak perlu membangunkan ular tidur. Dramanya belum selesai. Bagaimana dengan dramaku? Sampai kapan kau berniat menonton? Ini niatku padamu. Kamu tak merasakan apa-apa?
Permainan Boss Pei jauh lebih hebat dari Chu Yuro. Tapi aku selalu penasaran, pertunjukanmu ini untuk siapa? Untukmu. Hanya kamu dari awal sampai akhir. Chunian, menghindar tak menyelesaikan masalah. Keinginanku padamu. Benarkah kamu tak menyadarinya sama sekali? Boss Pei, keinginanmu itu seluruh mal sudah tahu. Selain itu, maafkan kebodohanku. Bodoh? Tidak. Bukan. Kamu hanya takut mengakui sesuatu. Aku ceritakan sebuah kisah tentang seekor rubah kecil. Rubah? Iya. Seekor rubah putih bersalju. Di dahinya ada garis api merah. Dulu ia polos, diselamatkan dewa abadi yang dingin. Sejak itu, ia memilihnya. Dengan canggung ia belajar menemani, menggunakan segala cara untuk melindunginya. Bahkan jika perlindungan ini disalahpahami, dibenci dan ditolak, bahkan oleh orang yang dilindunginya, ditolak hingga mati. Lalu, Kemudian, ia terjatuh ke jurang. Tapi ia tak pernah melupakan dewa abadinya. Ia terus menunggu kesempatan, menunggu pertemuan kembali. Meskipun dewa abadi itu sudah tak mengingatnya, bahkan membencinya hingga ke tulang sumsum. Hanya ingin dikatakannya. Betapapun masa lalunya, perasaannya tak pernah berubah. Perlindungan ini adalah naluri yang terukir dalam darahnya. Pei Guangbai, kau sebenarnya siapa? Cerita-ceritamu ini, dari mana? Siapa aku? Aku Pei Guangbai, seorang pria yang berniat buruk padamu. Cerita itu hanya bacaan pengantar tidur saja. Kenapa? Nona Chu ketakutan. Terlalu terburu-buru. Dia tetap curiga. Kakak Pei. Kakak Pei, kau ada di rumah? Maaf mengganggu larut malam. Aku benar-benar tak punya cara lain. Kondisi ayah malam ini memburuk. Ibu pingsan lagi karena menangis. Kakak sulung sibuk di rumah sakit. Kakak Pei, aku sangat takut. Bolehkah aku masuk bicara denganmu? Kubawakan sup penawar mabuk. Nona Chu kedua. Larut malam begini, pria wanita sendirian tak pantas. Soal ayahmu, hubungi dokter atau telepon kakak sulungmu. Aku tak bisa menolong di sini. Silakan pulang. Lihat, orang tak penting, bahkan tak bisa masuk pintu. Nian-Nian, maukah kau memberiku jawaban? Kakak? Apa tadi malam? Kau ada di tempat kakak Pei? Kalau iya, kenapa? Kakak? Aku tahu kakak Pei hebat. Wajar kamu suka dia. Tapi kenapa kamu bisa sampai larut di sana? Kamu tahu tadi malam, ayah dalam kondisi bahaya, ibu sampai pingsan. Aku butuh teman bicara, datang ke kakak Pei. Dia tak buka pintu untukku. Kakak, apa kamu bilang sesuatu ke kakak Pei? Buat dia salah paham? Kita ini keluarga. Sudah selesai? Kakak, Pertama, Pei Guangbai menolakmu tadi malam, bukan karena aku. Kedua, ayah sekarat, kau malah cari pria asing untuk diajak bicara. Ketiga, simpan air mata dan keluhanmu, berikan pada yang mau melihat. Di sini, jangan buang-buang. kalian yang memaksaku. Ayah. Chunian, apa karena 10 tahun usia? Tolong selamatkan ayah. Kumohon, selamatkan ayah.
Dokter, cepat. Tena Chuyude henti jantung. Butuh resusitasi. Ibu. Kumohon, Chunian. Hanya kamu bisa selamatkan ayah. Aku mohon. Dia benar-benar hampir mati. Bodoh. Pasien kritis. Cepat bersiap. Keluarga keluar, kami sedang resusitasi. Mengingat seutas sebab akibat kecil di dunia ini. Denyut jantung pulih, pernapasan mandiri pulih, tekanan darah naik. Cepat. Pertahankan. Pasang monitor. Keajaiban. Ini benar-benar keajaiban medis. Sudah baik. Sudah baik, sudah baik. Sudah kubilang kalian harus jauh dari Chuyuro. Bodoh. Uhuhu. Hanya Ruru yang di rumah. Mungkinkah apa yang dia katakan dulu semuanya benar? Kita yang salah. Kita yang dibutakan. Kita yang mengecewakannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Bos Pei, ada kabar terbaru dari rumah sakit. Chuyude terkena serangan jantung mendadak, jantungnya berhenti, tapi tiba-tiba diselamatkan secara ajaib. Menurut saksi mata, Nona Chunian yang menolong. Caranya tidak bisa dipahami orang biasa. Dia bertindak. Sudah diduga. Chuyude memang belum waktunya mati. Bagaimana dengan Meng Qiangping? Sudah ketemu, Meng Qiangping itu memang bermasalah. Dia bukan pendeta sungguhan. Dulu dia penipu keliling. Pernah dipenjara karena penipuan. Beberapa tahun terakhir dia mendekati keluarga Chu, baru bisa sukses. Yang lebih penting, kami melacaknya ke luar negeri. Ada beberapa akun mencurigakan. Beberapa tahun terakhir ada banyak aliran dana keluar besar. Penerimanya mengarah ke Nona Chuyuro. Chuyuro yang hebat. Meng Qiangping yang hebat. Gali lebih dalam. Aku ingin tahu semua koneksi mereka, dan semua rahasia giok itu. Yang lebih penting, asal mulanya. Bos Pei. Nian, tunggu, ku bersihkan sampah ini untukmu. Ini Rou. Dia sedang bertransaksi dengan Master Meng itu. Ranting ini adalah ular di samping bantal. Chunian berkata benar. Ruru selalu membohongi kita. Dia yang sebenarnya. Yude. Cepat sadarlah. Lihatlah rumah kita ini. Sudah jadi seperti apa? Nian itu keras hati. Pergi tak mau kembali. Anak Rau ini, entah pergi kemana. Telepon pun tak diangkat. Tapi tidak apa-apa. Asalkan kalian semua baik-baik saja. Asalkan Rou bisa kembali. Nian, meskipun suka bersaing dengan Rou, sifatnya keras kepala. Tapi dia tetap anak kandungku. Asal dia mau kembali. Asal dia bisa rukun dengan adiknya. Rumah kita belum berantakan. Masih bisa. Seperti dulu lagi. Chuyude adalah ayah biologis Chuyuro. Aku. Pembohong. Chuyude. Dasar binatang. Binatang, kau menipuku lebih dari 20 tahun. Beraninya kau.
Kau bunuh anakku, hancurkan rumahku. Bahkan anak dari wanita itu. Kau besarkan di sisiku, memanggilku ibu. Ibu. Baru sekarang aku sadar. Bodohnya menyedihkan. Kau ini si manis, kau sama seperti ibumu. Membunuh anakku, menghancurkan rumahku. Kau akan menderita. Kuhancurkan kau. Siap Peilan, kau sendiri yang terlalu bodoh. Ayahku sudah bilang dari dulu. Kau cuma batu loncatannya untuk meraih posisi tinggi. Wanita bodoh yang mudah dikendalikan. Bertahun-tahun ini kulihat kau menyayangiku bagai harta karun, kulihat kau demi aku mencaci anak kandungmu sendiri. Sungguh luar biasa. Sayangnya, ayah sekarang begini. Tampaknya tak lama lagi, energi nasib yang dikumpulkannya akan terbuang sia-sia. Oh ya, ada juga anak kesayanganmu, Chujia. Katanya juga hampir tak tertolong. Pembalasan yang sempurna. Diam kau. Hemat tenagamu, Xia Peilan. Daripada buang waktu mengutuk, lebih baik pikirkan, apakah masih bisa bertemu untuk terakhir kali dengan mereka berdua. Keluarga Chu akan segera hancur total. Haha. Sayang, hanya ayah yang masih anggapku anaknya. Kalau tidak, Halo, Tuan muda, ada kabar buruk, ibu-ibu kondisinya kritis. Bu. Bu. Bu, bangun dulu. Bangun dulu. Chu Yuro mana? Ah, apa dia bilang sesuatu padamu? Suaner, dia wanita itu. Dia anak haram Chu Yude. Anak haram. Ya, dia mengaku sendiri. Dia berkolusi dengan pria itu, menipuku lebih dari 20 tahun. Dan melukai adikmu begitu parah. Menyakiti ayahmu juga. Dia ingin menghancurkan keluarga Chu. Dia bukan manusia, dia iblis. Suaner. Tangkap dia, bunuh dia. Balas dendam untuk Jiaer. Balas dendam untuk ayahmu. Dia mengaku sendiri. Ingin menyakiti kita. Kita yang salah. Semua salah kita. Kita seharusnya tidak percaya padanya. Nian benar. Kita semua bodoh. Bu. Bu. Bu, sadarlah. Ah, dokter, bagaimana kondisi mereka? Tuan Chu, kami sudah berusaha maksimal. Tuan Chu, tanda vitalnya masih ada, tapi fungsi otak rusak parah, pernapasan spontan lemah. Dipertahankan alat. Kondisi ini dalam medis disebut koma dalam, yaitu keadaan vegetatif. Dan organ lainnya juga menurun cepat tanpa sebab jelas. Sayangnya, waktunya tidak lama lagi. Untuk ibunda Anda, emosi berubah drastis dalam waktu singkat. Marah memuncak, ditambah lagi, dia dan ayah Anda mengalami kegagalan organ tanpa sebab yang jelas. Hanya belum separah ayah Anda. Tapi jika terus begini, kondisi ibu Anda... Terima kasih, dokter. Ah,
Bodoh. Tak bisa menunggu lagi. Harus mencarinya. Cunian, kamu ada. Ini Cusuan. Ayah dan ibu sekarang, kondisinya sangat buruk. Dokter bilang mereka hampir tidak tertolong. Kumohon, tolong selamatkan mereka. Kumohon, tolong selamatkan mereka. Sudah kukatakan. Semua sebab akibat sudah berakhir. Aku tahu. Aku tahu kami salah. Kami sangat keliru. Tapi, bisakah kamu, atas dasar ikatan darah terakhir ini, menyelamatkan mereka? Hanya kamu yang bisa. Menyelamatkan mereka? Bisa saja. Harganya adalah memutus ikatan keluarga. Memutus ikatan. Ya. Mulai hari ini, aku dengan keluarga Chu, dengan Chu Yude Xiaopeilan, Chu Jia Cusuan, tidak lagi memiliki ikatan kekerabatan sedikit pun. Baik. Aku setuju. Asal kamu bisa menyelamatkan ayah dan ibu, mulai sekarang, kamu dengan keluarga Chu tidak akan ada hubungan apapun lagi. Tunjukkan jalannya. Kegagalan organ tanpa sebab, vitalitas melemah, pengobatan modern tak berdaya. Ingat janjimu. Jika kau ingkar, harganya tak akan sanggup kau tanggung. Energi kotor sirna, vitalitas pulih. Masa lalu terputus, ikatan keluarga punah. Laksanakan. Bagaimana? Nyawanya terselamatkan. Apakah bisa sadar lagi? Tergantung nasib mereka. Ingat janjimu. Terima kasih. Ini kesalahan kami. Dia seharusnya keluarga kami, tapi kami terus mengecewakannya. Kami mendorong harta paling berharga pergi, malah menyimpan ular berbisa di samping. Nian-Nian, maafkan kami. Cunian si manis itu, dia benar-benar menyelamatkan kedua orang tua itu, bahkan memutuskan ikatan keluarga. Dia ingin lepas tangan. Mimpi. Rencanaku hancur total. Chu, Nona Chu, Giok. Giok itu membalas dendam, lebih parah dari sebelumnya. Aku. Energi nasibku sedang disedot. Diam. Semua karena kau tak berguna, Master mengapa, bahkan Cunian pun tak bisa dihadapi. Sekarang keluarga Chu hancur, aku juga hancur. Cunian, aku akan menyeretmu bersamaku. Tak peduli siapa kau, beri aku kekuatan. Aku ingin Cunian lenyap. Sekarang juga, aku ingin rohnya hancur. Apapun harganya, aku rela. Kau tamat, Cunian. Aku ingin kau lenyap. Kau tamat, Cunian. Aku ingin kau lenyap. Trik kecil, menghancurkan diri sendiri. Kurang ajar. Milikku ini, berani-beraninya kau lukai dia.
Energi iblis? Kau adalah Jiyuan Raja Iblis. Sial, panik karena khawatir. Energi iblis Pei Guangbai. Atau kuberi kau sebutan lain yang mulia Raja Iblis. Ini aku, Chu Nian, yang mulia Dewa Abadi. Lama tidak berjumpa. Atau, akhirnya kau mengenaliku. Kau memang tak hilang kau rencanakan ini matang untuk mendekatiku. Apa maumu? Kau ingin balas dendam, karena dulu ku berlawanan denganmu? Atau ingin menipuku lagi? Aku, Jiyuan Raja Iblis. Usaha yang luar biasa, rencana yang sangat dalam. Kau menyamar sebagai Pei Guangbai bersembunyi di sekitarku. Untuk apa? Apakah ingin melihatku jadi bahan tertawaan? Atau ingin balas dendam karena ku lempar kau ke Gui Esu dulu? balas dendam. Chu Nian, di hatimu aku seenak itu pendendam dan berpikiran sempit? Bencana Gui Esku adalah kesalahanku sendiri. Memaksa meraih yang tak seharusnya hingga murka langit. Apa hubungannya denganmu? Aku tak pernah menyalahkanmu. Lalu, mengapa kau di sini? Jelaskan. Dulu, kau ambil hewan peliharaan rohku. Kini di sini kau tipu aku lagi. Bos Pei. Pei Guangbai. Kau sungguh hebat dengan identitas pedagang kaya, yang mulia Raja Iblis. Masih senang berakting? Penjelasan. Aku tak perlu jelaskan pada siapapun. Peristiwa dulu adalah salahku terlebih dahulu. Aku akui, tapi aku tak pernah berniat balas dendam padamu. Aku mencarimu karena aku tak bisa melupakan. Tak bisa melupakan. Lucu. Aku, Nian. Berikan aku kesempatan, biarkan aku buktikan. Cukup Raja Iblis. Antara kita, hanya ada dendam lama, tak ada rasa baru. Jauhlah dariku. Mulai sekarang, masing-masing jalannya, kalau kau ganggu aku lagi. Jangan salahkan aku. Berubah kejam. Alasan aku di sini. Karena kau ada di sini. Cincin ini apa artinya? Kau benar-benar tak ingat? Chu Nian. Kau boleh benci aku, boleh usir aku. Bahkan lupakan aku, tapi ingat. Masing-masing jalannya. Tak mungkin dendam kita. Sejak dulu dari rubah putih yang kau selamatkan sudah ditakdirkan tak terpisahkan. Kau tak bisa lepaskan aku. Aku akan tetap ada. Aku tak ingat dan tak mau ingat. Segala hal di kehidupan lampau sudah sirna, sekarang aku adalah Chu Nian dan kau, Raja Iblis. Jalan kita berbeda, hentikan tipu muslihatmu itu. Tipu muslihat? Semua yang kulakukan, semua perasaan yang kusembahkan, apakah itu sandiwara? Nian, yang kuinginkan dari awal sampai akhir hanya kau saja. Sayangnya, baik di kehidupan lampau maupun sekarang, aku tetap saja iblis berhati jahat. Dia tahu kemampuan saya. Hari ini karena khawatir saya terluka. Bos Pei, sudah sesuai perintah Anda. Menghentikan total semua kerjasama dengan proyek Selatan Kota Keluarga Chu dan terhadap Nona Chu Yuro, beserta pihak-pihak ibu semua perusahaan terkait diberikan sanksi bisnis. Selain itu mengenai penyelidikan yang Anda minta semua orang dan hal yang berhubungan dengan Nona Chu Nian akhir-akhir ini. Ada dalam dokumen ini. Mengerti, di pihak keluarga Chu awasi ketat. Terutama Chu Yuro. Hari ini dia berani bertindak. Bisa jadi terdesak nekat. Kirim orang lindungi Nian, diam-diam jangan sampai dia tahu. Meski tahu kemampuannya. Tapi tetap khawatir. Ya. Chu Nian masih diikuti? Dia butuh waktu.
Tapi kesabaran saya juga terbatas. Laksanakan. Nian-nian kau bilang jembatan-jembatan, jalan-jalan aku justru mau di jembatan putus ini merintis jalan baru untukmu yang menuju padaku. Kau tak bisa lari. Barang lelang berikutnya adalah porselen biru putih era dinasti Ming, memiliki sejarah panjang kerajinan sangat indah. Menghindariku. Bos Pei, Anda berlebihan. Saya hanya tak ingin dibicarakan orang. Dibicarakan? Antara kita masih takut dibicarakan orang? Kalung itu cocok untukmu. Dengannya jangan harap bisa lepas dariku. Bersama cincinku, ini sepasang. Bos Pei, kau masih sama seperti dulu sangat sok tahu. Ini cuma kalung. Tak mewakili apapun. Tak mewakili apapun? Lalu kenapa kau tak melepasnya? Itu kebebasanku. Item lelang berikutnya adalah sebuah gulungan lukisan rusak. Bayi kecil. Suka? Oh, aku cuma lihat-lihat. Rp5 juta. Gulungan rusak ini harga buka lelang cuma 500.000. Pei Guangbai langsung naikkan 10 kali lipat. Kalau Nona Chu cuma lihat-lihat, maka akan kubeli, agar kau bisa lihat perlahan. Ayo naik, kuantar. Tak usah. Malam dingin. Naik mobil. Atau kuangkat kau masuk, pilih satu. Cunian, jangan tantang batasku, kau tahu aku selalu tepati janji. Terutama dalam hal yang berhubungan denganmu. Raja Iblis ini memang bisa tepati janji. Baiklah, Lukisan itu besok kuantar ke tempatmu. tak perlu. Simpan saja sendiri. Hadiah yang sudah diberikan, mana ada yang diminta kembali. Anggap saja, membalas budi baik kecil. Sebuah lukisan lunasi semua budi, murah sekali untungku. Raja Iblis. Sudah puluhan ribu tahun lalu. Untuk apa mengungkitnya? Masalah bayi kecil sudah lama berlalu dulu kau mengambilnya aku menusukmu kita sudah beres. Beres, Cunian. Apa yang kau utang padaku, apa yang aku utang padamu sudah lama terikat tak mungkin dihitung jelas. Begini saja di kehidupan ini aku akan mengejarmu kau pertimbangkan. Bagaimana? Konyol. Konyol. Tapi kurasa adil. Cunian, akui saja. Kau punya perasaan padaku, kalau tidak, kau tak mungkin memakai kalung pemberianku juga tak akan datang ke lelang melihat lukisan itu. Apalagi, berdiri di sini tak mau pergi. Aku tak duduk lagi. Sudah sampai. Ada apa? Tak boleh telepon video kalau tak ada urusan, pengen lihat kau sampai belum jaket itu cocok banget sama kamu. Besok akan kusuruh Lici mengembalikannya. Tak apa, tak buru-buru. Lebih baik simpan di tempatmu. Oh ya, besok sore jam 3 rumah teh pribadi baru di barat kota, aku sudah janji dengan Pak Tua ahli restorasi lukisan kuno, minta dia lihat gulungan rusak itu, ayo kita pergi bersama. Aku tak tertarik Bos Pei, kau pergi sendiri saja. Benar tak mau pergi. Bagaimana kalau di restorasi muncul detail yang kita tak tahu, misalnya rubah kecil itu dan pemiliknya. Nanti saja. Baik, selamat malam, semoga malam ini kau mimpi rubah kecil itu, bukan Raja Iblis yang cuma bikin kesal.
Sudah kuduga kau akan datang. Aku cuma penasaran dengan lukisannya. Luar biasa. Teknik dan suasana lukisannya, terutama aura si rubah ini, seperti hidup. Sayangnya, rusak parah. Bagian ini dan pola awan di latarnya, kalau bisa disempurnakan, benar-benar harta langka. Pak Tua, tolong perbaiki sebaik mungkin. Uang bukan masalah. Yang penting, bagian ini tolong pulihkan semirip mungkin. Akan kucoba sebisaku, tapi butuh waktu. Ingat sesuatu? Lukanya parah sekali. Sudahlah. Pertemuan kita adalah takdir. Karena kau manis sekali, mulai sekarang jadilah hewan peliharaanku. Karena putih tubuhmu, ku beri nama baik kecil. Brutus, siapa mau dipanggil bayi kecil? Aku ini, aku ini. Protes ditolak. Tidak, Tidak apa. Akan kutemanimu pelan-pelan memulihkannya seperti menunggu hatimu terbuka lagi untukku. Restorasi butuh ketelitian. Tak bisa terburu-buru. aku tahu. Lihat kalian berdua. Arah tekstur kain ini agak aneh, seperti mengandung suatu makna, seperti penyederhanaan totem kuno. Lalu apa ini? Maaf, aku ke toilet dulu. Telinga hewan bayi kecil. Dia bukan cuma raja iblis, dia sungguh bayi kecil. Saat kuelus belakang telinganya. Bayi kecil yang mendengkur nyaman. Jiyuan itu bayi kecil, bagaimana mungkin? Dia berencana matang, apakah? Bagaimana ini? Justru di sana, justru di hadapannya, suara itu memalukan, dan telinganya, dia pasti lihat, dia sangat peka. Habislah, dia pasti anggap aku aneh. Atau dia tebak. Dia akan lebih benci aku, tipu dia lebih dalam, kini harus pulang. Gimana jelasin? Bilang aku butuh sentuhan. Atau katakan yang sebenarnya, bilang aku rubah itu, yang dia pungut pulang, dan diam-diam cinta dia. Rubah bodoh selama ribuan tahun. Dia percaya, atau akan merasa, kebohongan lain yang lebih hina. Pak Tua, aku ingat sesuatu, aku ada urusan mendesak. Lukisan ini sesuai keinginan Tuan Pei, biayanya dia yang bayar. Baik, Nona Chu. Maaf, tadi aku. Pei Guangbai. Atau aku harus beri kamu, ganti panggilan. Panggil kamu Jiyuan Raja Iblis? Aku tanya kamu satu hal, jawab jujur. Tanya, Ribuan tahun lalu, aku menemukan rubah yang terluka. Dahinya. Apakah ada tanda merah berbentuk api sejak lahir? iya. Dia ada di sini. Bayi kecil yang kau panggil itu. Selalu ingin lepas dari panggilan itu. Tapi di pelukanmu, diam patuh di pelukanmu. Itu aku.
Ternyata benar, Ji Yuan adalah bayi kecil. Bayi kecil yang selalu menempel padaku itu, ternyata adalah Raja Iblis. Belitan selama 10.000 tahun ini, pendekatannya yang penuh perhitungan ternyata berasal dari sini. Jadi selama 10.000 tahun ini, kau mendekatiku dengan segala cara, bukan untuk membalas dendam. Pei Guangbai dari kelompok Pei Ji Yuan dari dunia iblis, hanya ingin kembali ke posisi bayi kecil? Iya. Balas dendam? Aku tak pernah berpikir untuk balas dendam. Nian-Nian? Terhadap bayi kecil? Pernahkah kau merasa sedikit iba? Pernahkah ada sedikit rasa suka? Bayi kecil adalah bayi kecil. Dengan Raja Iblis Ji Yuan tentu saja berbeda. Di mana bedanya? Selalu aku, Nian-Nian. Lihatlah aku, akui saja, kau hanya tidak suka gelar Raja Iblis Ji Yuan ini. Cunian, lenyaplah kau. Tak ingin hidup lagi. Pemurnian iblis. Nian-Nian, kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Tapi, telingamu. Jika ku bilang ini model terbaru. Ikat kepala, kau percaya? Habis semuanya berakhir wujud terburukku ini, dia melihatnya. Ini telinga ini tak bisa ditarik lagi. Kekuatan magisku? Kendaliku. Kamu. Baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi telinga ini. Sementara tak bisa ditarik. Kekuatan magis agak kacau. Jangan tertawa. Terima kasih tadi. Chu Yuro, Hilang. Kumurnikan dia menjadi giok darah. Mulai sekarang kau tak akan melihat lagi wajah menyebalkan ini. Urusan keluarga Chu. Benar-benar selesai. ribuan tahun lalu. Saat ku sentuh telingamu. Kau juga bereaksi seperti ini. Chu Nian, jangan sebut. Ternyata, Raja Iblis juga punya kelemahan. Kelemahanku. Hanya satu. Yaitu kamu Chu Nian dulu bayi kecil, sekarang Ji Yuan juga Pei Guangbai. Sekarang, bayi kecil sudah kembali. Dewa abadi. Maukah kau menampung hewan peliharaan roh yang tak patuh ini? Sial dia. Dia benar-benar menyentuh masih di tempat itu. Tidak tak bisa dikendalikan. Cunian, jangan. Raja Iblis? Bukannya mau jadi hewan peliharaan roh? Mana ada tuan? Tak menyentuh telinga hewan peliharaannya. Tuan. Kau sebut diri sebagai tuan. Bunuh aku. Sekarang segera langsung. Malu ya sudah. Asal bisa membuat Nian-Nian tersenyum sekali. Tumbuh 10 ekor lagi pun kusuruh dia sentuh. Tidak bisa ditarik. Masih belum bisa ditarik. Sudah berjam-jam. Energi magisnya masih belum stabil. Mungkinkah karena... Bagaimana aku menghadapinya besok? Apa harus pakai ini kerapat? Kau sudah tidur? Belum juga. Ada apa? Oh, bukannya kau belum makan malam? Kuhangatkan susu hangat untukmu. Aku juga tambahkan madu penenang. Nian-Nian, dia peduli padaku. Bahkan menyiapkan susu hangat.
10.000 tahun lalu, entah bayi kecil ketakutan atau terluka, dia juga akan menyiapkan susu rohani hangat untuk bayi kecil. Susu rohani yang hangat. Masuklah. Ini. Terima kasih. Kenapa belum bisa ditarik? Energi magisnya masih belum stabil. Mungkin karena tadi terlalu memaksakan diri ditambah. Ditambah, kau sentuh titik sensitifku pokoknya. Butuh waktu. Kamu. Lebih baik jangan dibungkus lagi. Hah? Lagi pula aku kan sudah pernah lihat. Oh. Tuan. Telinga. Topi ini bisa dilepas? Agak panas. Sudahlah Raja Iblis pun bayi kecil pun di kehidupan ini, dia tetaplah Pei Guangbai. Wanginya. Sudah bangun? Energi magismu pulih? Sudah pulih. Kau sedang buat sarapan? Kulkasmu kosong, aku masak seadanya. Anggap ini balasan atas pertolonganmu kemarin. Dan karena kau menampungku. Wanginya. Tak kusangka kau bisa memasak. Mari makan bersama. Cunian. Telinga dan ekor kusembunyikan. Tapi bayi kecil tetap ada. Jiyuan, Pei Guangbai semuanya aku. Dan perasaanku sejak rubah putih kecil itu kau angkat. Tak pernah berubah. Beri aku kesempatan. Di kehidupan ini izinkan aku mengejarmu lagi. Bukan Raja Iblis. Bukan Bos Pei. Melainkan Pei Guangbai yang mencintaimu. Boleh. Telur mata sapi. Enak dimakan selagi hangat. Dia tidak menolak, dia peduli padaku. Dia malu, ini berarti setuju diam-diam. Pasti setuju diam-diam. Nian-nian, tunggu saja. Bos Pei, pemisahan aset dengan kelompok Chu dan penanganan selanjutnya telah selesai. Chu Yuro dan pihak terkait telah ditangani sesuai hukum. Mereka tak akan mengancam Nona Chu Nian lagi. Tuan Chu Yude telah sadar, kesehatannya sangat buruk. Dia dan Nyonya Xia Peilan dikirim Chu Xuan ke luar negeri. Mereka tak akan kembali. Mengerti. Urusan keluarga Chu selesai di sini. Jangan laporkan lagi. Kamu tahu, Nian menerima cintaku. Ya, saya mengerti. Pantasan senang sekali. Seperti perintah Bos Pei, dana Nian Bai untuk Nona Chu Nian, kantor independen, sudah selesai direnovasi. Ini kartu akses dan kuncinya. Bisa digunakan kapan saja. Mengerti. Jadwal siang ini. Bos Pei. Pukul 3 siang, rapat keputusan akhir proyek Selatan Kota. Pukul 4:30 janji dengan Direktur Liu. Pukul 5:30. Setelah itu semua dibatalkan. Baik, perlu aturkan makan malam? Tidak usah.
Aku akan menjemputnya sendiri. Hanya Nona Chu itu yang bisa membuat Bos Pei workaholic, batalkan semua jadwal dan menjemputnya sendiri. Sepertinya musim semi Bos Pei benar-benar tiba. Apalagi ini? Buka dan lihat. Bukan cincin. Bukan barang mewah. Tapi kurasa ini berguna untukmu. Ini apa? Kantor independen dana amal Nianbai. Berada di lantai atas gedung kelompok Pei, tepat di sebelah kantorku. Tempatnya memang tak besar, tapi pemandangannya luas dan fasilitasnya lengkap. Nona Chu, kamu sekarang adalah jiwa dari Nianbai dan investor terbesarnya. Masa ia selalu kerja dari rumah? Anggap saja ini hadiah penyambutan dari CEO untuk bosnya. Bos Pei? Baik sekali. Kalung ini sangat cocok denganmu. Setiap kali aku melihatnya, seperti melihat matamu. Nian, tahukah kamu, kalung batu bulan ini dan cincinku ini sebenarnya diukir dari batu yang sama. Satu batu yang sama. Ribuan tahun lalu, saat aku masih di dunia iblis, aku tak sengaja mendapatkan batu ajaib yang mengandung kekuatan cahaya bulan, kemudian ia tak sengaja terbelah dua. Satu bagian ada padamu, yaitu kalung bayi kecil. Dan bagianku ini ada padamu, kalung batu bulan. Aku ambil bagian yang paling murni dan sempurna, lalu meminta pengukir terbaik membuatkannya untukmu. Nian, kau pakai kalung batu bulan, cincin bayi, aku yang pakai. Seperti rekan. Seharusnya bersama berpisah lagi 10.000 tahun lalu di kehidupan ini, aku tak mau lewatkan lagi berikan jawaban, boleh? Entah dewa atau iblis manusia, atau rubah cunian atau dewa abadi, hanya kamu yang kukenali. Di dunia Siuzhen, kamu pelihara bayi kecil. Kini giliranku pelihara kamu. Dewa abadi. Ini baru permulaan. Nian, aku tanya sekali lagi. Tinggallah di sisiku. Maukah kamu? Aku mau. Diam. Sebut namaku. Dewa abadi. Bayi kecil.